Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Uliansyah dari kelompok tugas besar perancangan dan pengembangan produk bagian rak sepatu. Selanjutnya ada nama-nama kelompok. Yang pertama ada Nur Hidayah, terus ada Aris Maulana, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Roni Juliansyah. Untuk planning akan dibacakan kepada Saudara Arul, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Rapli. Baik, untuk planning ini pada rak sepatu pada umum biasanya masih banyak kekurangan ataupun dari permasalahan rak sepatu yang kurang efisien dan kurangnya kapasitas sepatu. Atau dalam desain rak sepatu yang masih bentuk biasa-biasa saja kurang menarik. Maka dari itu kami merencanakan membuat sebuah rak sepatu yang bisa disimpan banyak, spade-nya sepatu dan fleksibel. Rak sepatu yang dapat bisa diubah-ubah agar bisa disimpan dimanapun seperti di kamar atau tempat yang ruangan sempit. Next. Untuk konsep development ini, judulnya adalah rak sepatu. Nah, deskripsi produk, rak sepatu yang bisa digeser, space besar, banyaknya sepatu, dan rak sepatunya yang kokoh. Tujuan utama bisnisnya yaitu mendapatkan laba. Target pasar utama dan kedua yaitu masyarakat umum. Nah, untuk asumsi kami masih banyak kekurangan pada rak sepatu seperti spesinya kurang besar, kekuatan bahannya kurang kokoh. Nah, untuk ini mengumpulkan data mentah dari pelanggan itu dengan cara melakukan mengisi kuesioner dengan jumlah respondennya adalah 17. Siapa sih yang respondennya itu? Yaitu adalah mahasiswa ataupun itu masyarakat umum. Next. Nah, dari sini adalah hasil kuesioner. Hasil kuesioner ini yang pertama itu ada bentuk pada rak sepatu, apa sih yang kamu butuhkan? Nah, di sini ada yang menjawab bahwa dia membutuhkan kotak minimalis yang simple dan tidak memiliki spek terlalu besar. Begitupun tertutup rapi, susunannya banyak dan fleksibel dan persegi panjang. Nah, untuk kekurangan apa aja sih dari rak sepatu yang kamu punya? Nah, dan di sini kekurangannya itu kurang tinggi, tidak minimalis, dan tidak bisa digeser dan terlalu tinggi, jadi takut roboh kalau kesenggol. Dan tidak kokoh, mudah berubah bentuk atau penyok karena terbuat dari plastik. Dan tidak terbuat dari besi yang kuat sehingga rak sepatu mudah patah. Dan kurang besar, kekurangannya rak sepatunya banyak sehingga untuk konsumen ini tidak punya rak sepatu yang tidak bisa disimpan lebih dan kurang kokoh. Next. Nah, di sini ada pertanyaan dan pernyataan pelanggaran dan intersepsi kebutuhan. Yang dari pertanyaan pertama di sini ada bentuk pada rak sepatu apa sih yang kamu butuhkan? Di sini ada rak sepatu yang bisa digeser-geser dan rak sepatu yang kokoh, terus spade-nya banyak, terus panjang antar baris dan juga bisa dilipat dan diputar. Minimalis dan efisien, tertutup rapi dan terlihat simpel, kotak. Nah, dan untuk interpretasi kebutuhannya itu rak sepatu yang dapat digerakkan. Rak sepatu itu lebih kuat dan kapasitasnya lebih banyak dan bisa diubah dan juga rak sepatu yang minimalis dan efisien. Nah, selanjutnya di sini ada kekurangan pada rak sepatu yang dimiliki itu tidak bisa digeser, terlalu tinggi jadi takut roboh kalau kesenggol. Tidak kokoh, mudah berubah bentuk atau penyok karena terbuat dari plastik. Kurang tinggi dan tidak tertutup. Dan kurang banyaknya dan posisi terlalu bawah. Nah, untuk intervensi kebutuhannya yaitu rak sepatu yang dapat digeser, tinggi, dan materialnya yang lebih kuat atau kokoh. Rak sepatu dengan material yang kuat dan ukurannya tinggi, tertutup, terlihat simpel, dan desainnya yang unik. Dan begitupun menampung banyaknya sepatu. Nah, pada harapan yang diinginkan pada rak sepatu ini, pada konsumen itu menginginkan yang tegak, bisa digeser dan tidak mudah goyang, kokoh dan tidak berubah bentuk,
lebih dipersimpel dan estetik, dan adanya roda supaya gampang dipindahkan dan menampung banyak sepatu. Untuk interpretasi kebutuhannya itu rak sepatu dengan material yang kuat dan mudah digeser. Rak sepatu dengan material yang kuat dengan tampilan simpel dan desain yang menarik, dan dapat digeser dengan menggunakan roda, dan begitupun dapat menampung banyak sepatu. Next. Selanjutnya ini akan dibacakan oleh Roni. Persilakan untuk Roni. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan. Di sini ada kebutuhan, ada bobot, ada nominal alif bobot, tingkat kepentingan, ada skor, nominalisasi, dan peringkat. Nah, untuk kebutuhan itu ada A14,7, ada A1,5, ada A15,3, dan juga di sini ada bobotnya itu ada 0,65, 0,5, 1,15. Normalisasi bobot yaitu di sini ada 0,57, 0,43, 1,00. Tingkat kepentingan di sini ada 3 dan juga 5. Benar. Nah, untuk skor yaitu di sini ada 1,69, dilanjut ada 2,17, dan juga ada 3,86. Untuk normalisasi di sini ada 0,44, 0,56, dan 1,00. Nah, untuk peringkatnya itu di sini ada 4 dan juga 1. Next. Di sini ada rak sepatu. Dilanjut ke tiang rak. Nah, dari tiang rak ada bahan stainless yang tingginya itu 1 meter, dan shelving itu bahannya tuh stainless dan panjangnya tuh 80 cm dan lebar 30 cm. Untuk roda rak itu bahan stainless padat diameter 7 cm. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rafli. Untuk detail desain, di ini ada deskripsi produk. Untuk panjang dari rak sepatu ini itu 80 cm, lebarnya 30 cm, tingginya 1 cm, dan ini untuk diameter rodanya itu 7 cm atau sekitar 2,5 inch. Selanjutnya ada produk ram up. Adapun rincian biaya yang digunakan dalam membuat rak sepatu ini adalah sebagai berikut. Biaya pengembangan dan investasinya itu sebanyak 8 juta rupiah. Harga pokok produksinya itu 250.000 per unit. Untuk volume produksi itu 60 unit per bulan atau 2 unit per harinya. Untuk volume penjualan itu 60 unit per bulan. Harga pokok penjualan itu 300.000 per unit. Selanjutnya ini untuk kesimpulan saran dibacakan oleh Saudara Aris Maulana. Baik, kesimpulan dan sarannya adalah dari data-data dan uraian yang kita dapat simpulkan bahwa dalam suatu produk dibutuhkan tahapan-tahapan yang baik agar produk yang kita hasilkan berkualitas dan juga saja bernilai tinggi pada lingkungan masyarakat dan banyak disukai oleh para konsumen rak sepatu ini. Rak sepatu ini dapat diciptakan agar dari bahan-bahan yang berkualitas dan proses pembuatan yang teliti, khususnya di segi bahan. Kita menggunakan bahan stainless yang tentunya lebih kokoh dan juga bisa menampung lebih banyak sepatu sehingga cocok untuk konsumen yang mempunyai banyaknya sepatu. Sarannya, setelah melakukan proses pengembangan pada produk rak sepatu, disarankan
untuk menambah model rak yang bervariasi sehingga dapat menambah nilai keestetikan dari produk yang kita kembangkan dan tentunya dapat diterima dengan baik di pasaran dan tentunya dapat bernilai tinggi sehingga meningkatkan respon yang baik terhadap para konsumen yang meminati produk kita. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.